bersama saya Meliati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis. Saat ini saya bersama rekan saya, Bapak Hajarudin, guru penjaskes dari SDN 29 Bantan. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk melakukan supervisi proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hajar. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Hajar siang ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, senang sekali nih Pak, kita bisa jumpa di sini ya. Kita kan udah janjian nih akan melakukan supervisi proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi. Nah, tujuan kita melakukan kegiatan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan bagi Bapak dalam proses supervisi nanti, agar Bapak lebih siap dan semangat juga percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, sebelumnya Pak, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Bapak, yaitu yang pertama, adapun tujuan supervisi di kelas ini sebagai kegiatan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Ya Pak ya, nah ada beberapa rubrik penilaian yang perlu kita sepakati bersama, yang itu terkait proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak, bagaimana? Apa Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, apa tujuan pembelajaran capai dan proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajarannya agar siswa dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Tujuan saya waktu itu mengajar masalah bela diri, Bu. Siswa dapat melaksanakan kegiatan bela diri dengan baik. Nah, itu aja. Ya. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai nanti yaitu siswa dapat melakukan kegiatan bela diri dengan baik, gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan pengembangan kompetensi yang Bapak ingin capai nanti Pak? Pengembangan kompetensinya semua siswa harus bisa melaksanakan bela diri dengan sempurna. Oh, berarti Bapak menginginkan pengembangan kompetensi agar siswa bisa melakukan praktek bela diri ya Pak ya, dengan sempurna. Berarti di sini Bapak ingin mengembangkan kompetensi praktek bela dirinya ya Pak? Ya. Oke. Nah, dari tujuan dan pengembangan yang Bapak harapkan tadi melakukan praktek bela diri, bisa saya tanya lagi bagaimana rancangan proses pembelajaran yang Bapak gunakan nantinya Pak? Baik itu modelnya, strategi, metode maupun proses penilaian yang Bapak ingin lakukan. Proses rancangan proses pembelajaran saya kebanyakan itu, Bu, tujuan pada praktek nih. Praktek ya Pak? Praktek nih, karena dia bela diri itu membuat praktek. Metodenya praktek. Oke Pak, jadi Bapak nanti akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode praktek langsung ya Pak? Berarti kalau melakukan praktek Pak, apa saja sih yang media, alat, dan bahan yang Bapak butuhkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran Bapak ini Pak? Sebenarnya kegiatan ini media atau alat yang membutuhkan ya, tapi karena kita sekarang menggunakan lapangan, karena dia praktek, tujuan yang pertama yang digunakan itu lapangan. Kita harus mempunyai lapangan. Ya, berarti nanti dalam proses pembelajaran Bapak menggunakan lapangan ya Pak? Ya. Berarti ini kegiatannya outdoor ya, di Outdoor, luar di kelas. luar kelas. Nah, selain daripada lapangan, apakah ada lagi yang Bapak butuhkan dalam proses pembelajaran? Untuk pembelajaran seperti untuk penunjang nih Bu ya, Iya. ya seperti untuk video, apa sistem harus ada itu. Iya. Jadi Bapak juga butuh video, Ya, video video pembelajaran. pencaksilat ya, untuk pencaksilat ini belajar. Ya, berarti Bapak juga butuh video pencaksilat ya Pak? Nah. Oke. Nah, kegiatan pembelajaran ini kapan nih Pak waktunya Bapak akan melakukan? Yang ingin saya lakukan pada minggu depan ini. Minggu depan. Ya, pas hari Kamis itu saya punya jam pelajaran
penjas di kelas 6 ini, yaitu pada hari Kamis jam pertama jam 7.30. Oke. Baik Pak, berarti nanti minggu depan hari Kamis jam 7.30 Bapak akan melakukan proses pembelajaran yang telah kita bicarakan ini ya Pak ya. Nah nantinya saya akan melakukan untuk supervisi nih Pak. Saya akan melakukan observasi di kelas terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Selain daripada itu saya juga akan mencatat apa saja proses yang telah Bapak lakukan terkait pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai tadi. Nah, mungkin itu Pak yang akan kita lakukan nanti ke depannya ya. Dah dari percakapan kita hari ini nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari apa yang telah kita bicarakan tadi? Banyak yang kita dapatkan. Saya terima kasih dapat bertatap muka dengan Ibu yang supervisi saya masalah kegiatan saya mengajar nanti dan apa-apa yang dibutuhkan bisa kedepannya kita lebih giat lagi untuk melaksanakan kegiatan praktek bela diri. Ya baik Pak, jadi nanti Bapak lebih lebih siap lagi dalam melakukan proses pembelajaran saat kita melakukan supervisi. Ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Nanti minggu depan kita akan jumpa lagi nih Pak. Tapi dalam rangka melakukan supervisi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ajar. Iya. Makasih. Selamat pagi anak semua. Pagi. Semangat. Sehat semua. Baik, untuk hari ini kita akan belajar masalah bela diri. Tahu bela diri? Tahu. Apa dia bela diri? Hah? Pencak silat. Pencak silat sama dengan? Oke, kalau pencak silat itu Indonesia namanya? Silat. Ya, dari daerah lain di daerah Jawa pencak. Jadi digabungkan jadi pencak silat. Dalam kata-kata pencak silat di daerah lain namanya bela diri, ya, sama dengan pencak silat dengan bela diri sama. Ingat, jangan kamu sepele itu pencak silat, bela diri. Itu pelajaran penting juga ya. Itu penting untuk kamu dan untuk semuanya. Ya, pentingnya karena bela diri banyak sekarang dipertandingkan ya. Dia ajang pertandingan sampai internasional itu bela diri, pencak silat itu digunakan. Kamu kan sering bisa nonton di TV seperti di SEA Games, di Olimpiade, ada semua itu. Di PON, ya, kejuaraan itu ada bela diri, ya. Ada namanya pencak silat, ya. Ingat, jangan sepele. Dan selain itu, jangan nanti, Pak, saya perempuan tak perlu lah Pak, saya ikut pencak silat. Misal, itu yang laki-laki saja, tidak, laki-laki perempuan sama. Ya, kalau bisa perempuan yang lebih unggul bela diri yang pencak silat. Kenapa? Tahu? Tahu. Karena perempuan ini sangat sensitif juga. Apalagi anak-anak gadis perempuan. Manalah tahu ada laki-laki atau orang jahat yang mau mencelakai kita, ya, mencelakai kita. Kalau kita bela diri, paling ilmu bela diri, otomatis orang, ya. Kita pandai bela diri kita, ya, itu namanya ilmu bela diri. Bukan mentah-mentah macam siswa apa nanti si Joshua pandai ilmu bela diri pencak silat, dia hebat, ikut tanding balik bang begini, siapa nampak tepi jalan disilat, dibela, jangan, itu salah, ya, itu namanya salah menggunakan ilmu bela diri, ya. Kita kalau punya ilmu bikin istilah seperti dalam peribahasa itu tunduklah seperti padi katanya. Nah, semakin berilmu, semakin kita
tenang, ditunduk. Ya, padi semakin tua, semakin berisi, semakin ditunduk. Pertama baru bunga, tumbuh bunga bawah masih muda, tegak. Lama-lama, semakin lama makin tua, sampai masa dia tunduk. Ya. Itulah yang paling bagus. Ya, punya untuk bela diri, jangan belaka. Ya, siswa. Ya, yang perempuan juga gitu. Nanti mentang-mentang kita pandai bela diri, kita nanti misalnya jumpa cowok, nah misal cowok nak kenalan, kayak mau apa, misal yang kita pulang, jangan. Ya, ada laki-laki mau kenalan tuh mau kenalan apa, siapa namanya, bertanya. Ya, oke. Inilah untuk ilmu bela diri. Ya. Nanti dalam pelajaran yang bela diri ini ada gerakan-gerakan yang terkandung di dalamnya bela diri. Ya, seperti ada gerakan kuda-kuda. Ya, kuda-kuda ini namanya ya, kuda-kuda untuk siap tegak gitu ya. Supaya kita bisa bertahan kuda-kuda. Ya, ada pukulan, ada tangkisan. Kuda-kuda juga dibagi, ada kuda-kuda tengah, ini kuda-kuda tengah, nanti ada kuda-kuda samping kanan, samping kiri, serong depan, serong belakang, ada semua itu dalam bela diri. Ada dalam pelajaran bela diri itu ya, pukulan juga ada yang namanya pukulan depan, ya, ada yang pukulan tebak, ada ya, pukulan nyampe juga ada semua dalam kegiatan bela diri. Ya, paham nah? Sebaiknya sebelum kita kita melakukan kegiatan ini, kita akan praktekkan di luar, ya, supaya kamu lebih paham lagi. Pak, macam mana Pak kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang? Kami tak tahu. Kamu tentu bertanya-tanya. Anak-anak tentu harus bertanya. Macam mana kata bapaknya? Nanti bapak yang akan praktekkan di depan, kamu ikuti di belakang, ya. Itu masalah ilmu bela diri. Paham nak? Paham. Boleh siap keluar semua? Boleh. Ya, untuk hari ini kita belajar di luar, ya. Kita praktekkan di luar. Bela diri. Sampai di luar, berbaris. Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pencak silat atau praktek pencak silat, terlebih dahulu kita buat pemanasan supaya jangan kaku, ya. Kita akan melembutkan otot-otot kita yang kaku, yang kerja, supaya jangan terjadi kecelakaan atau cedera. Kita laksanakan itu semua pemanasan. Ya, oke, semua. Bapak mohon tangan dipinggang. Ikuti Bapak di depan. Tangan dipinggang, ya. Gerakan tangan dipinggang, semua. Ya. Toleskan kepala ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, hitungan 2 ke 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian di bawah 2 kali, atas 2 kali, hitungan tetap 2 ke 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, coba kita semaskan, ya. Putar. 1, 2, 3, 4, balikkan. 5, 6, 7, 8. Oke, itu baru gerakan tangan ke kepala. Lebar kita, ya, wajah kaku. Karena dalam gerakan pencaksilat ini banyak kegiatan yang ada, gerakan-gerakan yang kita lakukan nanti, ya, secara spontan, ya. Nah, oke. Yang keduanya gerakan tangan. Oke, tangan. Oke, mulai semua. Ikuti Bapak. Semua rata-rata air, nah. Rata-rata air, jangan lupa. Ya. 2 kali pendek, 2 kali panjang. Paham? Sudah? Bisa? Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kanan, kumpulkan tangan kanan ke belakang,
tangan kiri di bawah ke belakang juga, ya. Nanti 2 kali. Ya, mulai. Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama dua pukul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Airnya tahu nih. Gerakan pencaksilat, ada yang namanya kuda-kuda, ada apa? Buka lagi. Iya, buka selebar bahu. Ya, oke. Mulai, ya. Ya. Tangan kiri pegang pedang. Kiri. Ya. Oke, karena kamu kiri. Bapak menghadap itu, tapi kalau Bapak menghadap sini, ini kiri ya Pak. Nah, ya. Oke. Sini. Jadi tekan yang kanan, lambungkan di atas kepala, menekan ke kiri. Buka kakinya, ya dibuka. Oke, ya mulai ya, tekan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah ya. Tekan, emaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita seperti ini, lemaskan kata Bapak, lemaskan. Ya. Baik. Sekarang kita masuk gerakan inti kita, yaitu masalah pencaksilat. Di dalam tadi Bapak sudah jelaskan masalah pencaksilat. Ada gerakan-gerakan yang kena berita siapa? Penting nih siapa? Hai. Kena berita. Kuda-kuda. Kuda-kuda kamu Bapak praktekkan nanti. Semua harus kuda-kuda depan atau kuda-kuda tengah. Kuda-kuda depan. Dia apa? Bukan. Jangan cuma tekan. Acit. Begokan. Kuda-kuda ya. Jangan ketawa ya. Ini namanya kuda-kuda depan. Oke. Setelah itu kuda-kuda samping. Ya. Ya. Nampak pajak nih. Samping. Bikin kuda-kuda samping kanan. Kanan kamu ke sana. Mana tuh itu di situ Kuda-kuda kanan. Buka kakinya. Ya. Rendahkan badan ke kanan. Kanan. Rendahkan badan ke kanan ya. Rendahkan badan ke sebelah kanan. Bang, macam kayu mau buka. Bengkok kakinya ya. Ini kuda-kuda. Oke. Oke. Ya. Kuda-kuda kiri. Diam. Kiri ke sana. Ya, beratkan badan kamu ke kiri. Nah. Pada hari kade di sana. bersih pelangi tas. Oke ya. Yang itu Masa kedengar. Serong depan. sengaja kawan Ya. Coba ya. Ya. Dia. Pelangi. Oh Ya. ini sini mata kuda. Ya. Ya.
Ini pula. Siap. Iya. Jangan silat harus pakai suara. Gertakkan kuat, ya. Nah, oke. Nah, jangan seperti itu. Oke. Ya. Kemudian serong belakang. Serong belakang. Terus. Siap, siap. Satu. Siap. Iya. Belakang. Belakang. Ya. Oke. Serong kanan. Belakang. Siap. Iya. Belakang. Belakang ya. Nah, ini dia. Ya. Oke. Sekarang Kayak ayam. Lagi ini pula. Siap. Iya. Ya. Oke. Serong kiri. Siap. Iya. Kiri serong. Itu baru kuda-kuda ya. Itu baru kuda-kuda. Pukulan. Tangkisan. Biman gede. Pukulan. Biman. Man. Ame selimun. Pukulan dulu. Lakukan. Contoh pukulan. Pukulan bukan tangan dua ya. Iya. Santai. Kalau kita mau pukul ya, pukul. Aduh. Cobain aku lang. Kalau pukul sebelah kanan, tangan besok kaki kanan yang maju. Kalau jangan kaki kiri gerak ngepam kaki dia. Maju. Nah, ya. Udah kita. Bocah. Hah? Itu pukulan kanan. Tapi dia macam ini yang dikit Pak. Ding. Dia kena cari itu yang banyak. Mukul pagi. Nah, kalau mukul itu macam mana? Musuh tumbang. Ya, oke? Paham? Nah, ulangi. Ayo sama-sama. Pukulan kanan ya. Pukul kanan, maju kaki kanan. Siap, mulai. Pakai suara. Siap. Iya, balik lagi. Oke. Sekali lagi ulangi. Lagi. Siap. Ya. Kanan lagi, kiri belum. Oke. Nah, dua kali, kiri dua kali. Ulangi lagi. Siap. Ya. Iya, oke. Sekali lagi. Siap. Ya. Oke, hebat. Ya. Kiri, pukulan kiri pula. Mulai. Dua kali ya. Tadi kanan dua kali, kanan kiri dua kali. Dan. Ya. Mulai lagi. Dan. Ya. Betul kamu ini ikut kejuaraan ini ya. Nanti tidak itu pelajar itu ada bela diri, tidak silat. Ya, itu pukulan ke depan, kanan dan kiri ya. Sekarang tangkisan. Nah, kita singkat saja. Nanti kita ya tangkisan ya tangkisan kanan. Tangkisan kiri tapi kaki mau megang. Kalau jauh nak nangis. Ya. Paham? Ini Pak. Ya. Coba contohkan dulu. Ya, latihan. Tangkisan kanan. Iya. Iya. Yang mana tadi kau yang? Hanya. Coba kamu. Supaya besok tadi. Misalnya kamu megang kayu, kamu pukul bapak dari sini, coba. Ya. Dipukul, kita tangkis, kita pukul. Jangan kamu nangkis cuma. Iya. Paham? Ulangi. Oke. Siap. Siap.
dua kali ulang. Paham ya? Ya. Siap. Iya. Oke, sekali lagi ulang. Siap. Iya. Ini pula. Siap. Iya. Oke. Siap. Iya. Ini bapak petani kan jualan di sini, ya. Nanti jangan dari bawah saya, Hah? Jangan. Iya. Iya. Oke. Paham nak? Yang bapak tunjukkan bapak latih hari ini tahu artinya? Itu lagi kak. Ulang lagi. Agak besar ini. Kita praktekkan lagi. Ya aku model-model udah main. Nah, ya, oke. Nanti karena kita sudah habis, kita belajar sudah habis. Nanti pada yang lain akan masuk lagi. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan pertemuan kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini, ya. Dan Bapak ucapkan selamat siang untuk anak semuanya. Ya, oke, boleh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ajar. Mana kabar Pak Ajar pagi ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Ajar sudah bersedia datang. Kita kemarin janjian mau coaching pasca observasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana? Apakah Pak Ajar bersedia? Oke, baik. Kita mulai ya Pak ya. Dari proses pembelajaran yang telah Pak lakukan, menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pembelajaran tersebut? Senang, ya, dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga melihat proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, apakah proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Sudah, yaitu dalam proses pembelajaran tujuan dan pembelajaran sudah saya sampaikan. Apa tujuan pembelajaran yang telah tersampaikan tersebut Pak? Tujuan pembelajaran yang sudah sampaikan yaitu masalah bela diri Pencaksilat. Ya. Jadi anak-anak semua aktif dan suka dalam mengikuti latihan atau pelajaran bela diri. Iya. Ya, berarti Bapak sudah merencanakan proses pembelajaran Pencaksilat dan anak-anak pun sudah berhasil ya Pak ya. Mereka pun senang ya, saya melihat kemarin pada dasarnya anak-anak sudah bisa melakukan praktek ilmu bela diri yang Bapak ajarkan. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal apa saja yang membuat Bapak senang gitu dalam proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin? Hal-hal yang bisa saya ceritakan yaitu hal yang memuaskan, adanya kerjasama antara siswa, antara kelompok, proses belajar aktif dan muncul ide-ide yang baru atau gagasan-gagasan yang timbul oleh siswa terhadap proses pembelajaran yang inovatif. Ya, itu dari Pak ya, saya juga melihat bahwa anak-anak bisa menjalankan proses pembelajaran itu dengan baik, sehingga mereka bisa dalam kelompoknya lebih kreatif ya Pak ya. Oke, bagaimana perkiraan Bapak nih mengenai tercapaian tujuan pembelajaran yang telah Bapak lakukan sesuai dengan rencana? Sudah tercapai sesuai dengan harapan dan berdasarkan tujuan dan pelajaran. Ya Pak ya. Yaitu sudah mampu melaksanakan gerakan-gerakan seperti silat tadi. Berarti tujuan tercapaian tujuan pembelajarannya ini sudah tercapai ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian apakah ada nih yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran yang Pak lihat kemarin? Dalam proses kegiatan jelasnya ada kesulitan. Ya, seperti sulitnya menjaga disiplinan, menjadi kesulitan siswa juga ya adalah gangguan-gangguan disiplin di
Dimana ada sebagian siswa yang ada usil atau bagaimana. Ya berarti ada kesulitan ya Pak ya dalam mendisiplinkan siswa ya. Dan kemudian masih ada siswa yang kecil itu maksud Pak ya. Ya, apakah apa yang menjadi kesulitan Bapak sendiri nih dalam proses pelajaran itu? Yang menjadi kesulitan dari sendiri yaitu hambatannya seperti kemungkinan kurangnya fasilitas yang ada, seperti lapangannya atau fasilitas pokoknya yang kita akan menerapkan teknik Jadi Bapak masih mengalami kesulitan dalam fasilitas ya dalam proses pembelajaran. Seperti apa tadi lapangan ya Pak ya? Lapangan perlengkapan Sehingga mungkin menjadi hambatan lah Pak ya dalam proses pembelajaran Bapak. Menurut Bapak ada nggak solusi atau ide alternatif Bapak untuk mengatasi kesulitan itu? Menurut saya depannya itu ide untuk mengatasi yaitu kita nanti saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah juga untuk bagaimana dengan sekolah. Kalau ide ada ini, ya saya berusaha apa adanya dari sana. Ya ada Ya. kerjasama dengan kepala sekolah ya Pak ya agar fasilitas dalam proses pembelajaran lebih dipenuhi ya Pak ya. Oke baik Pak. Apa saja sih Pak faktor pendukung yang Bapak butuhkan di dalam proses pembelajaran? Faktor pendukung dalam proses pembelajaran seperti fasilitas dan ajaran pembelajaran juga saya menggunakan dan diri teman supaya akan lebih melancarkan proses pembelajaran. Oh, berarti ada banyak ya Pak ya faktor pendukungnya selain daripada fasilitas tadi dan ada juga dari teman. Itu dari teman itu Bapak butuh dukungan seperti apa? Ya seperti membantu ini seperti tadi kan misalnya ada yang usul ada yang apa untuk menenangkan atau bagaimana teman-teman ya, yang sudah kerjasama dalam mendisiplinkan muridnya Pak ya. Ya. Dari proses pembelajaran nih Pak yang sudah berlangsung nih kemarin, apakah itu proses pembelajaran menurut Pak itu sudah mantap? Kalau menurut saya sudah mantap, Ya. sudah tercapai gitu. Oh, alhamdulillah Pak ya. Ya. Dari hasil pengamatan saya juga terlihat murid itu antusias ya mengikuti praktik ilmu bela diri. Ada beberapa gerakan yang Bapak praktikkan sendiri dan anak-anak tuh sangat antusias melakukannya. Itu menurut saya sudah luar biasa sekali Pak ya dari proses yang Bapak lakukan bersama murid kelas 6 kemarin. Demikian Pak ya, apa nih tindakan Bapak ke depannya untuk langkah Pak selanjutnya dalam proses pembelajaran yang Bapak kembangkan? Yang akan saya lakukan ke depannya yaitu membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan semua siswa aktif dalam proses pembelajaran. Ya Pak ya, jadi nanti di proses pembelajaran selanjutnya Bapak akan lebih buat pembelajaran ini menarik agar siswa ini aktif gitu ya. Jadi keaktifan siswa ini yang akan menjadi prioritas Bapak dan proses pembelajaran berikutnya. Kapan nih Pak rencana Bapak akan melakukan? Insya Allah akan saya lakukan dalam semester ini, kira-kira dalam 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu depan Bapak akan langsung membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu ya. Oke, baik Pak, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Terima kasih atas partisipasi Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.